Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Putri, saya berasal dari BKI semester 4 unit 3. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Statistika Sosial dan dosen pengampu oleh Bapak Dodi Surya MPSI. Nah, di sini saya akan membahas tentang uji parametrik pada statistika sosial. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian parametrik. Parametrik adalah ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis penyebaran suatu data atau distribusi data, yaitu apakah data tersebut menyebar secara normal atau tidak. Uji parametrik ini juga memiliki beberapa ciri, yaitu ada data distribusi normal, yang kedua merupakan data interval, dan yang terakhir itu jumlah data lebih dari sama dengan 30. Uji parametrik juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada jenis uji T, di mana uji T ini digunakan untuk menguji signifikansi dalam satu kelompok sampel atau satu rerata, atau dua kelompok sampel atau dua rerata. Dan biasanya uji T satu kelompok sampel menggunakan one sample t-test, sedangkan yang dua kelompok sampel dibedakan menjadi dua, yaitu ada independent sample t-test dan paired t-test. Nah, independent sample t-test ini digunakan untuk menghitung dua kelompok sampel yang tidak saling berhubungan, sedangkan paired sample t-test ini digunakan untuk menghitung dua kelompok sampel yang berpasangan atau berkolerasi. Yang kedua itu ada ANOVA, dan ANOVA adalah analisis yang digunakan untuk mengsignifikansi perbedaan dua rerata atau lebih. Nah, ANOVA ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu meliputi ANOVA 1 jalan dan ANOVA 2 jalan. Dan yang ketiga ada regresi. Regresi digunakan untuk uji asosiatif. Nah, pada regresi ini lebih ditunjukkan untuk mengestimasi atau memprediksi variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Dan keempat itu ada korelasi, di mana korelasi digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Dan yang terakhir itu ada analisis jalur. Analisis jalur ini digunakan untuk menguji hubungan kausal atau sebab akibat yang didapatkan melalui kajian teori yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, analisis jalur ini digunakan dalam rangka mempelajari saling ketergantungan antar variabel. Dalam penggunaan pengujian parametrik di sini, pengujian parametrik ini perlu dipenuhi beberapa unsur-unsur dari model pengujian statistik parametrik. Nah, diantaranya itu objek pengamatan harus saling independen. Nah, artinya di sini pemilihan sembarangan kasus dari populasi untuk dimasukkan dalam sampel tidak boleh menimbulkan bias pada kemungkinan bahwa kasus yang lain akan masuk juga ke dalam sampel tersebut, dan juga skor yang diberikan pada suatu kasus tidak boleh mempengaruhi pada skor yang diberikan pada kasus yang lainnya. Selanjutnya, objek pengamatan harus ditarik dari populasi berdistribusi normal. Populasi-populasi di mana objek pengamatan ditarik harus memiliki varians yang sama, dan variabel-variabel yang terlibat harus setidaknya dalam skala interval, sehingga memungkinkan digunakan penanganan secara ilmu hitung terhadap skor-skornya, yaitu menambah, membagi, atau menemukan rata-rata, dan seterusnya. Selanjutnya, rata-rata populasi normal dan bervarian sama itu harus juga merupakan kombinasi linier dari efek-efek yang ditimbulkan. Artinya efek-efek harus bersifat penjumlahan, khususnya dalam analisis varians atau UGF. Selanjutnya ada korelasi Pearson. Nah, korelasi Pearson atau sering disebut dengan korelasi produk momen atau KPM merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. Nah, KPM ini dikembangkan oleh Carl Pearson
dalam buku Hasan 1999. Jadi KPM merupakan salah satu bentuk statistik parametris karena menguji data dengan skala interval atau rasio. Dengan itu ada beberapa persyaratan untuk dapat menggunakan KPM ini. Persyaratan yang pertama, sampel diambil dengan teknik random atau acak. Dan yang kedua, data yang diuji harus homogen. Dan yang ketiga, data yang akan diuji juga harus berdistribusi normal. Dan yang keempat, data yang akan diuji bersifat linier. KPM juga mempunyai fungsi yaitu sebagai salah satu statistik inferensia untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikansi hasil sebuah penelitian. Statistik parametrik ini juga memiliki keunggulan serta memiliki kelemahan. Nah, di sini ada dua keunggulan. Yang pertama itu syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap dilakukan dengan kuat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Dan yang kedua, observasi bebas atau sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Kelemahannya di sini populasi harus memiliki varian yang sama dan variabel-variabel yang diteliti harus diukur setidaknya dalam skala interval. Dan yang terakhir, dalam analisis varian ditambahkannya persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan hasil kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Jadi kesimpulan dapat ditarik di sini adalah parametrik sendiri merupakan ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data di mana dan apakah penyebaran tersebut normal atau tidak. Korelasi persen dan disebut dengan korelasi produk momen atau KPM juga merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan antar dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. Sekian pembahasan tentang uji parametrik dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.